Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak di channel Ariska. Alhamdulillah, ini merupakan video ketiga dari pembahasan Matematika IPA SIMAK UI tahun 2019. Akhirnya selesai juga ya. Yang targetnya kakak hanya akan menyelesaikan 3 hari, tapi ini sampai berminggu-minggu baru selesai. I'm so sorry, karena kakak harus nyiapin video materi lainnya, yaitu materi peluang. Akhirnya rada terbengkalai, tapi kalian mudah-mudahan tidak patah semangat untuk tetap mempersiapkan diri lebih dini menuju ke perguruan tinggi negeri tahun 2021, khususnya di UI. Oleh karena itu, persiapkan diri kamu sebaik-baiknya dan simak video terakhir untuk pembahasan Matematika IPA tahun 2000, simak tahun 2019 ini. Terima kasih sebelumnya. Kalau kalian merasa video kakak ini bermanfaat dan penjelasannya cukup detail, atau kalau misalnya kalian punya kritik dan saran, silahkan tinggalkan komentar ya, komentar di bawah ini. Dan jangan lupa klik subscribe biar kakak lebih semangat untuk membuat video lagi, serta like dan share ke teman-teman kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut saja untuk pembahasan nomor 11. Nah, ini diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6. Nah, sebaiknya kakak akan membuat kubus biar lebih mudah untuk membayangkannya ya. Kurang lebih kubusnya seperti ini nih. Kemudian yang diketahui adalah rusuknya ya. Di sini rusuknya adalah 6. Nah, karena kubus maka setiap panjang rusuknya ini adalah 6 ya, 6. Kemudian titik P merupakan titik tengah AB. Nah, ini berarti kira-kira AB-nya di sini. Titik P-nya adalah di sini, pas di tengah-tengah. Kemudian titik Q adalah titik perpotongan BE, berarti kita gambar garis BE, nih, garis BE ya. Nah, kurang pas, garis BE, dan PF. Nah, ini PF ya, PF. Nah, disinilah titik Q. Kemudian yang ditanya adalah jarak titik Q dan titik C. Jarak titik Q dan titik C. Nah, ini jarak dari sini ke sini. Nah, dari sini kalian bisa lihat segitiga. Nah, lihat segitiga BQC ya. Kalau digambar di luar berarti kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini adalah titik B, di sini titik C, dan di sini titik Q. Karena titik Q terletak pada BE, maka QB itu adalah tegak lurus. Karena BE tegak lurus dengan BC. Gitu ya, sekali lagi. Karena titik Q terletak pada BE, sedangkan BE tegak lurus dengan BC, BE tegak lurus dengan BC, maka QB juga tegak lurus dengan BC. Paham ya adik-adik ya? Oke. Dan kita tahu panjang BC sama dengan 6. Panjang QB akan kita cari setelah ini. Dan yang dicari adalah jarak titik Q ke titik C. Itu berarti kita beri nama X di sini. Nah, sekarang PR-nya tinggal mencari panjang BQ. Panjang BQ. Perhatikan. Ini bisa kita buktikan, namun sekarang kita menggunakan jalan pintasnya ya. Nah, karena titik P ini terletak di tengah-tengah AB, sehingga kalau kita tarik atau kita buat sebuah titik juga yang di antara tengah-tengah EF, dan kita tarik garis, nah seperti ini, maka kalau kita buat garis hayat, garis antara titik A dengan titik tengah, ini misalkan ini
P aksen ya. Nah, kita tarik garis dari A ke P aksen, maka EB ini akan terbagi menjadi 3 bagian ya. Sehingga Q ya, QB, sehingga QB sama dengan sepertiganya dari EB. Nah, EB itu kan diagonal sisi ya, diagonal sisi, di mana diagonal sisi itu panjangnya adalah rusuk akar 2, sehingga EB itu 6 akar 2, atau adik-adik bisa menggunakan Pitagoras. Di sini kan siku-siku, berarti ini 6, di sini 6, berarti ini tinggal akar 6 kuadrat tambah 6 kuadrat atau 6 akar 2. Oke, kita anggap ini adik-adik sudah mengerti semua ya. Kalau misalnya masih bingung, silahkan nanti dicek di video terkait dengan bangun ruang atau dimensi 3. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengetahui panjang QB. Panjang QB sama dengan 2 akar 2. Itu 2 akar 2 ya. Lalu ini kita tulis dulu 2 akar 2. Lalu nilai Q menggunakan Pitagoras. Dalil Pitagoras yang menggunakan rumus Pitagoras, Q sama dengan akar dari 2 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan akar 2 akar 2 kuadrat itu 2 kita kuadratkan 4, dikali akar 2 kita kuadratkan 2, berarti 4 kali 2, 8. Ditambah 6 kuadrat, 36. Sama dengan akar 44. Akar 44 itu kalau disederhanakan, kita faktorkan dulu, yaitu 4 kali 11 ya. Sehingga ini akar 4 itu 2, akar 11. Nah, inilah panjang Q atau jarak Q ke titik C. Jarak titik Q ke titik C, yaitu 2 akar 11. Jawabannya adalah C. Udah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor. Berarti nomor. Wah. Ini soal tipe apa nih? Persamaan kuadrat, barisan geometri, logaritma. Nah, komplit ya, ini paket komplit ini. Oke, kita baca pelan-pelan. Diketahui P dan Q adalah akar-akar persamaan ini. Oke. Ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat min 5X tambah C. Adik-adik, kata kunci ya, kalau ada akar-akar, maka kalian harus langsung klik. Ingat rumus P tambah Q dan P kali Q. Nah, P tambah Q itu kan min B per A. Sedangkan P kali Q adalah C per A. Entah ini nanti dipakai atau tidak, atau mana yang akan dipakai, kalian harus mulai klik nih. Jadi kalau ada akar-akar dari persamaan kuadrat, pasti jangan lupa dengan kedua rumus ini. Itu yang pertama ya. Kemudian diketahui yang kedua. Oh, ini apa nih? Oh, ada syarat A tidak boleh sama dengan 0. Oh, tentu. Di sini adalah sebagai syarat saja. Kenapa? Kalau A sama dengan 0, berarti ini A sama dengan 0 ya. Berarti koefisien X kuadrat tidak ada. Ketika koefisien X kuadrat tidak ada, berarti persamaan ini bukan menjadi persamaan kuadrat. Gitu. Maka ini sebagai syarat ya, harus diikutkan. Syarat A tidak boleh sama dengan 0. Itu. Kemudian, ini apa ini ya? Jika P dan Q, jika P, Q 1/8 PQ membentuk barisan geometri. Nah, di sini membentuk barisan geometri. Sehingga, karena ini kata kuncinya adalah barisan geometri, maka kalian langsung klik. Syarat dari barisan geometri itu apa ya? Yaitu U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Nah, dari sifat ini kalian
langsung membuat. Berarti P ini sebagai U1, Q itu sebagai U2, dan 1/8 PQ ini sebagai U3. Sehingga kalian bisa mendapatkan persamaan U2 per U1. Berarti Q per P sama dengan U3 per U2. Nah, U3-nya berarti 1/8 PQ per U2 Q. Gitu ya adik-adik ya. Waduh, ini ada pecahan bersusun. Pecahan bersusun sebaiknya kita sederhanakan dulu ya. Biar mudah untuk dicerna. Nih maksudnya apa? Nah, 1/8 PQ dibagi Q tentu sama dengan 1/8 PQ kuadrat. Oke ya? Oke. Sehingga ini P-nya boleh dong kita eliminir atau kita coret. Kemudian kita ketemu, oke, ini gabungkan variabel dengan variabel sehingga ketemu persamaan Q pangkat 3 sama dengan 1/8. Alright, berarti ini bisa kita cari nilai Q-nya sama dengan 1/2. Nah, ini sudah kepegang ya. Q sama dengan 1/2. Disimpan dulu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini ada persamaan logaritma. Nah, coba persamaan logaritma masih ingat sifat dasar ya. Jika ada A log B ditambah A log C, tentu selama basisnya sama, ini bisa kita ubah menjadi single log. Numerusnya kalian kali, berarti A log B kali C gitu. Nah, sehingga ini kan basisnya sama ya, sama-sama A. Nah, berarti ruas kiri bisa kita tulis dengan A log 18P sama dengan 1. Nah, ini ada persamaan logaritma. Dari dari persamaan ini ya, karena ruas kanannya bilangan, maka kalian cukup mengingat bentuk eksponen yang diubah ke bentuk log. Maksudnya apa nih, Kak? Nah, coba kalian lihat nih ya. Kalau ada A pangkat B sama dengan C, ini kan bisa diubah ke A log C sama dengan B ya. Oke ya. A log C sama dengan B. Nah, atau A pangkat B sama dengan C. Nah, gitu. Untuk lebih jelasnya tentang logaritma, tentu kalian bisa menyimak video khusus di materi logaritma. Sehingga mengacu dari sifat dasar ini, kita bisa mengubah A log 18P sama dengan 1, maka A pangkat 1 sama dengan 18P. Atau bisa ditulis sama dengan A sama dengan 18P. Nah, ini persamaan yang kita peroleh nomor 2 ya. Ini nomor 1, yang merah ini nomor 1. Kemudian ini nomor 2. Nah, apa yang harus kita lakukan nih? Nah, kita balik lagi ke yang pertama. Masih ingat nggak? Yang pertama, jika P dan Q adalah akar-akar persamaan, sehingga kalian memperoleh P tambah Q sama dengan min B per A ya. Dari sini kita bisa olah nih. Olah nih dari yang pertama. P tambah Q sama dengan kan min B per A. Dimana dari persamaan kuadrat ini kita bisa peroleh A sama dengan ya A gitu kan. Kemudian B sama dengan min 5. Kemudian C ya sama dengan C. Paham ya? Sehingga ini P tambah Q, karena rumusnya min B per A, maka min ketemu min plus sama dengan 5 per A. Ini ya, min ketemu min, berarti ini 5 per A. Nah, kita tahu tadi nilai Q-nya berapa? Nilai Q-nya setengah. Nilai Q-nya setengah berarti boleh dong langsung kita ganti. Berarti P ditambah Q setengah sama dengan 5 per A. Nah, sekarang ada lagi yang bisa kita ganti. Oh, lihat dari yang warna hijau ya. A sama dengan 18P. Berarti boleh kita substitusikan di sini. Sehingga ini P
tambah 1/2 sama dengan 5/18P. Nah, tinggal PR kalian adalah menyederhanakan bentuk ini untuk mendapatkan berapa nilai P. Kan nilai Q-nya sudah ketemu, berarti tinggal mencari nilai P-nya. Nih, kira-kira gimana ya kalau ada seperti ini? Nah, paling mudah kalau semua ruas kita kalikan dengan 18P. Tujuannya untuk apa? Benar, tujuannya adalah untuk menghilangkan penyebut. Di sini yang paling besar penyebutnya adalah 18P. Maka semua suku kita kalikan dengan 18P. Sehingga kita peroleh persamaannya menjadi P kali 18P. Yaitu 18P kuadrat. Paham ya? Kemudian setengah kali 18P ditambah 9P gitu. Sama dengan 5. Nah, ada bentuk kuadrat nih P. Ruas kanan kita pindahkan agar sama dengan 0. Sehingga ini 18P kuadrat ditambah 9P dikurangin 5 sama dengan 0. Wah. Aduh. Sekarang kita faktorkan ya. Alright. Kalian masih ingat bagaimana cara memfaktorkan yang koefisien A-nya tidak sama dengan 1? Untuk itu, kalau misalnya kalian lupa, silahkan menyimak video khusus tentang bagaimana cara memfaktorkan apabila koefisien A-nya tidak sama dengan 1. Kalau masih 1 atau 2 oke lah ya. Tapi ini 18. Wah. Kemudian yang di sini min 5 lagi. Intinya kan kalau ini kali ini, kalau berapa faktornya kalau dijumlah sama dengan 9 kan. Nah, maka dari itu karena kakak males banget ngitung, berarti nggak usah dihitung, cukup ditulis saja. Tapi memang sedikit effort ya. Gini, pakai pensil merah deh. Di sini kan 18 kali min 5. Hasilnya pasti negatif ya. Berarti di sini min. Nah, minusnya kakak taruh di depan. 18 kali 5. Nggak usah dihitung, cukup diamkan saja. Kita mencari faktorisasinya. Faktor-faktor dari 18 kali 5. Tentu 18 kali 5 sendiri kan. Tapi karena minus berarti di sini bisa min 18 kali 5 atau 18 kali min 5. Betul? Nah, ini kalau dijumlahkan sama dengan 9 bukan? Bukan. Nah, berarti faktor yang lain nih. Sekarang caranya gimana ya? Caranya adalah 18 itu kan 3 kali 6. Ya kan? Nah, 3-nya kakak transfer ke angka 5. Berarti dikali 5. Berarti di sini 15. Yang bawah 3 kali min 5 misalnya 3 kali. Di sini dulu. 3 kali 5 berarti 15. Atasnya min 6. Jadi min 6 kali 15 tentu hasilnya sama dengan min 18 kali 5. Kalau nggak percaya kalian cek pakai kalkulator deh. Ya kan? Oke. Atau yang kedua, ini 6, di sini minus 15 gitu. Nah, sekarang kita cek dulu nih. Mana yang dijumlahkan itu sama dengan yang di tengah nih, plus 9. Min 6 tambah 15. Oh, plus 9. Alhamdulillah, nggak usah lama-lama ya memfaktorkannya. Ini yang kita gunakan. Sehingga faktor dari ini adalah, kita pakai ini. Kita pakai kedua angka ini ya. 18P minus 6 tutup kurung kali 18P tambah 15 sama dengan 0. Gitu. Tapi karena koefisien A-nya hanya 18, sedangkan ini 18-nya 2 kali, maka harus kita bagi dengan 18. Yang kita bagi dengan 18, ruas kiri itu cukup 1 aja.
Kalau enggak yang faktor yang ini, kita bagi 18 atau faktor yang ini. Menurut kalian, lebih enak kalau kita gunakan faktor yang mana? Yang ini ya? Yang bisa dibagi 18 ya, kedua-duanya ya. Oke. Kita akan bagi dengan 18 satu di antara mereka saja. Ini yang paling enak ya, sehingga ini hasilnya P minus 6 dibagi 18 1/3. Oke ya, adik-adik ya. Kali 18P tambah 15 sama dengan 0. Nah, di sini ketemu nilai P-nya. P sama dengan 1/3 atau 18P sama dengan min 15, sehingga P sama dengan min 15/18. Kita sederhanakan dibagi 3, berarti min 5/6. Nah, ini ada dua nilai P. Nah, balik lagi ke persamaan yang pertama, yaitu tadi P tambah Q sama dengan C per A ya, berarti 5/A. Dari sini kita bisa langsung peroleh nilai A, atau yang kedua, kita punya persamaan lagi PQ sama dengan C per A gitu kan. Kita punya persamaan lagi apa? OA sama dengan 18P, A sama dengan 18P gitu. Nah, di sini kita sudah ketemu nilai P ya. Kalau enggak 1/3 min 5/6, berarti ada dua kemungkinan nilai A. Kita pakai persamaan yang ketiga ini. Kita pakai persamaan yang ini aja untuk mendapatkan nilai A. Nah, dari sini untuk P sama dengan 1/3, maka nilai A sama dengan 18 kali 1/3. Nilai A sama dengan 6. Yang kedua, untuk P sama dengan minus 5/6, maka A sama dengan 18 kali min 5/6. Ini dibagi, ketemu 3 sama dengan min 18. Nilai P-nya adalah, benar ya? Min 15, kok min 18? Min 15. Nah, ini kakak ngomongnya ngaco deh. Ulangi lagi ya, untuk P sama dengan 1/3, maka ketemu nilai A-nya sama dengan 6 kan? Nah, untuk P sama dengan min 5/6, maka ketemu A sama dengan min 15 ya. Oke, ngerti ya adik-adik ya? Paham ya? Nah, sekarang kita coba cek di soal sebelumnya. Perhatikan ini sifat logaritma. Karena A merupakan bilangan pokok, ya ini A merupakan bilangan pokok, maka A, syarat penting banget, A nggak boleh negatif, berarti A harus positif, dan A nggak boleh 1. Berarti di antara kedua nilai M ini, mana yang memenuhi? Tentu yang memenuhi ini. Sehingga ini tidak memenuhi ya, ini tidak memenuhi. Kita coret karena tidak memenuhi. Nah, ketemu nilai A sama dengan 6. Dah, kita pegang nih. A sama dengan 6. Tinggal mencari nilai C. Nilai C dapatnya dari mana? Oh, dari persamaan yang ini saja ya. Dari persamaan yang hijau nih, yang kakak kotain hijau. Sehingga dari situ kita peroleh bahwa P kali Q sama dengan C per A. Nah, P tadi sudah ketemu. P kita pakai yang 1/3. Ya kan? P-nya kita pakai yang 1/3. Ini yang kita gunakan. Ini kotaknya tadi kurang rapi. Ini yang kita gunakan. Dan berarti P-nya kita ganti 1/3. Q-nya kita ganti tadi ketemu yaitu setengah ya. Masih ingat ya, nilai Q-nya adalah setengah. Sama dengan C per A-nya adalah 6. Maka 1/6 sama dengan C per 6. Nah, dari sini kita ketemu bahwa nilai C-nya sama dengan 1. A sama dengan 6, C sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah A tambah C. Sehingga jadi A tambah C sama dengan 6 tambah 1 sama dengan 7. Tada! Itu ya adik-adik ya. Sip. Nomor ya ini. Kita lanjutkan ke nomor 13. Wah, ini soal tentang apa nih ya? Kakak minum dulu.
Ini rekamannya menjelang tengah malam. Jadi banyak selimur ngomongnya ini ya. Oke, nomor 13. Diketahui vektor U sama dengan daripada salah ini mendingan kakak tulis ulang ya. Diketahui vektor U sama dengan 102. Kemudian vektor V sama dengan min 120. Kemudian vektor W sama dengan 311. Oke. Dan vektor X sama dengan 6 min 15. Nah, jika X sama dengan KU tambah LV tambah MW dan Y sama dengan K tambah L kali U, maka kalian diminta untuk membuktikan atau membuat pernyataan statement mana yang benar. Pernyataan atau statement mana yang benar. Ini kalian harus main strategi ya. Kalau ada pernyataan 1-4. Strateginya adalah kalau 1 benar, otomatis 3 benar. Jadi kalian tidak perlu menguji dua-duanya. Cukup menguji 1 atau 3 saja. 1 di antara 1 atau 3 benar, maka itu benar. Nah, kalian uji mana yang kalian paling ngerti. Itu ya, nggak perlu diujikan semua. Itu strateginya. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua, kalau 1 salah berarti 3 salah kan? Setelah itu kalian uji nomor 2. Kalau nomor 2 benar, berarti otomatis nomor 4 benar, nggak usah kalian uji. Berarti jawabannya pasti 2 dan 4. 2 dan 4 itu berarti pilihannya C. Kalau nomor 1 salah, nomor 3 pasti salah kan? Kalau nomor 2 benar, kalau nomor 1 salah, nomor 2 benar, berarti pasti nomor 4 benar, ya kan? Kalau nomor 1 salah, nomor 2 salah, berarti yang benar pasti nomor 4, nggak ada yang lain. Maka jawabannya langsung jawab D. Nggak usah diuji coba. Tapi karena sekarang sedang belajar, maka akan diuji semuanya. Kira-kira kalian tadi paham nggak yang maksud yang strategi yang kakak jelasin? Bingung? Oh ya, kalian harus coba sendiri. Gitu ya. Tapi kok kakak penasaran nih, pengen menjelaskan lagi nih. Ini intinya. Kan ada pilihan A, B, C, D, E kan? A itu jawabannya, pilihan A itu untuk 1, 2, 3 benar. Pilihan B itu untuk 1 dan 3 yang benar. Pilihan C itu untuk 2 dan 4 yang benar. Pilihan D itu untuk 4 saja yang benar. Pilihan E itu untuk semua benar. Gitu ya. Terus, strateginya, coba kalian lihat nih. Kalau 1 benar, otomatis kan 3 benar kan? Nggak ada pasangan yang lain kan? Atau sebaliknya, iya kan? Kalau 1 salah, ya berarti pasti 3 salah. Berarti jangan milih A atau B gitu. Terus kalau 2 benar, misalkan 1 salah, 2 benar, berarti otomatis 4 benar. Maka kamu langsung ngilang C. Nomor 4 nggak usah dicari lagi gitu, ya kan? Oke. Kalau 2 juga salah, berarti jawabannya D, nggak usah dicari. Udah langsung jawabannya D. Kecuali kalau soal ini menjadi ralat, tapi kan kalau ralat jadi bonus. Berarti semuanya salah kan, nggak ada option semuanya salah. Gitu aja sih adik-adik. Ini berarti kakak hapus lagi. Nah itu tadi namanya main strategi. Jadi kalian kalau ngerjain tes itu kan berkejar-kejaran dengan waktu. Ya jangan ambisius untuk dikerjakan semua. Harus ada strateginya. Nah, sekarang kan lagi belajar. Berarti semuanya harus kita coba ya. Pertama, ada persamaan X sama dengan ini, persamaan Y sama dengan ini. Wah, berarti kita intinya harus mencari apa dulu? Iya, mencari K.
L dan M-nya dulu ini. Dari mana? Ya dari persamaan yang diketahui. Nah, langsung saja ya. Dari ini tuh berarti bisa kita tulis X-nya itu apa ini? X-nya itu 6 min 1 5 sama dengan K kali U. U itu 102 ditambah L kali V min 120 ditambah M kali W 311. Nah, ini karena persamaan vektor, maka ini vektor, setiap vektor masing-masing kalian kalikan dengan koefisien yang berada di masing-masing vektor ya. Berarti ini menjadi K, menjadi 0, menjadi 2K. Ditambah min L, min 2 plus min L 2L 0. Itu ya adik-adik. Kemudian ini 3M, M. Nah, ini vektor. Ini 6 min 1, 5. Nah, sehingga kalian memiliki 3 persamaan ini. Persamaan yang pertama, K min L plus 3M sama dengan 6. Gitu. Ini persamaan yang pertama. Persamaan kedua, berarti 2L tambah M sama dengan min 1. Gitu. Persamaan kedua. Persamaan ketiga, berarti 2K tambah 0 ya, tambah M sama dengan 5. Ini persamaan yang ketiga. Nah, sehingga kalian selesaikan dengan SPLTV atau sistem persamaan 3 variabel, karena ada 3 variabel K, L, dan M. Caranya gimana? Caranya kalian mengeliminasi satu-satu. Nah, coba kalian lihat persamaan 2 dan 3. Dari persamaan 2 dan 3, kita bisa mengeliminasi M ya, untuk mendapatkan K dan L. Paham ya? Oke. Sehingga ini persamaan 2 dan 3. Kita akan eliminasi 2L tambah M sama dengan min 1. Di sini 2K tambah M sama dengan 5. Maka kita kurangin 2L min 2K sama dengan min 6. Atau L min K sama dengan min 3. Nah, ini ketemu persamaan keempat. Baiklah, oke adik-adik, kita lanjutkan ya. Kalian sehingga kita memiliki persamaan 1, 2, 3, dan 4. Nah, tadi kita sudah mengeliminasi M dari persamaan 2 dan 3. Lalu kita peroleh persamaan 4 kan. Kemudian apa yang bisa kita lakukan di sini adalah bagaimana kalau persamaan 1 dan 4 kita eliminasi? Apa yang terjadi ya? Persamaan dari persamaan 1 dan persamaan 4. Kita tulis ulang dulu persamaan 1. K dikurangin L tambah 3M sama dengan 6. Kemudian ini L min K sama dengan minus 3. Nah, kita kurangin, kita tambah ya. Apabila kedua persamaan ini kita tambahkan, sehingga ini K ditambah min K 0, min L ditambah L 0, sehingga tinggal 3M sama dengan 3 dan M sama dengan 1. Nah, kita peroleh nilai M sama dengan 1. Kemudian kita untuk mendapatkan L dan K tinggal substitusikan M ke persamaan 2. Substitusikan M ke persamaan 2 sehingga diperoleh 2L ditambah 1 sama dengan min 1, 2L sama dengan minus 2,
dan L sama dengan min 1. Nah, ini ketemu L sama dengan min 1. Kemudian kita substitusikan M sama dengan 1 ke persamaan 3, sehingga kita peroleh 2K ditambah 1 sama dengan 5, 2K sama dengan 4, maka K sama dengan 2. Nah, sehingga kita peroleh nilai K sama dengan 2, L sama dengan min 1, dan M sama dengan 1. Oke ya. Kemudian kita cari vektor Y-nya. Vektor Y tadi K ditambah L kali vektor U. Berarti sama dengan K tambah L itu kan 1. 1 ya. 2 ditambah, benar nggak K tambah L? Oh iya benar, K tambah L ya. Berarti 1, karena 2 ditambah min 1 berarti 1 kali vektor U. Kali vektor U. Artinya Y sama dengan vektor U. Nah, ini kita catatkan. Kemudian kita kembali lagi ke pertanyaan. Nah, kakak tulis ulang biar nggak lupa. Tadi K sama dengan 2, L sama dengan min 1, dan M sama dengan 1, dan vektor Y sama dengan vektor U. Nah, dari informasi ini kita tentu bisa menjawab yang pertama. Yang pertama, apakah K tambah L tambah M sama dengan 2 gitu. Berarti tinggal kita hitung ya, K-nya 2, min 1 tambah 1 sama dengan 2, benar. Statement 1 benar. Kalau statement 1 benar, maka statement 3 benar ya. Tapi kita uji coba. Statement 3. Statement 3 itu akar X dot Y sama dengan 4. Nah, kita cari X dot Y-nya terlebih dahulu. Vektor X itu 6 min 1, 5. 6 min 1, 5 dot Y. Y-nya sama dengan vektor U. 1, 0, 2. Sama dengan 6 kali 1, 6, ditambah min 1 kali 0, 0, ditambah 5 kali 2, 10. Oke, adik-adik apabila kesulitan untuk mengoperasikan operasi dot pada vektor, tentu kalian harus membuka ulang materi terkait dengan vektor. Di kelas 10 matematika minat ya, di kelas 10 matematika minat semester 2. Atau kalian bisa langsung nyimak di video terkait dengan vektor. Nah, ini sama dengan 16 ya. 6 tambah 0 tambah 10, 16. Oke. Sehingga akar X dot Y berarti akar 16 sama dengan 4. Benar ya? Oke, terbukti benar. Sekarang kita cek nomor 2. Nomor 2 itu kosinus sudut U dan V. Ya, masih ingat ya? Rumus cos theta. Jadi intinya kalau ada vektor U, kemudian ini vektor V, membentuk sudut theta, maka berlaku cos theta sama dengan U dot V per panjang U kali panjang V. Nah, U dot V berarti 102 dot V min 120 per akar panjang U berarti akar 1 tambah 0 tambah 4, 5. Yang ini juga akar 5 sama dengan 1 kali min 1 min 1, 2 kali 0 kali 2 0, 2 kali 0 0 ya, min 1 tambah 0 berarti min 1. Min 1 akar 5 kali akar 5, 5. Oh, benar ya. Nomor 2 juga benar. Nah, sekarang statement 4. Dari penjelasan tadi, kita peroleh informasi bahwa vektor Y sama dengan vektor U. Sehingga panjang Y sama dengan panjang U benar. Tetapi apakah Y berlawanan dengan vektor U? Tentu tidak, karena Y sama dengan vektor U. Berarti statement 4 keliru. Nah, kita lanjutkan ke nomor 14. Ini tentang trigonometri. Diketahui sin 3 derajat sama dengan A. Nah, ini yang diketahui. Apa yang bisa kita lakukan di sini ya? Oke. Nah, kira-kira untuk membuktikan statement pertama,
Baik. Dari sini sepertinya kita memerlukan informasi cos 3 ya. Nah, gini, adik-adik kalau kalian menemukan soal dan diketahui bahwa sin 3 sama dengan A, kalian harus langsung berpikir atau langsung diarahkan dengan segitiga siku-siku. Nah, langsung ya, otomatis ini. Di sini misalkan sudutnya theta, berarti di sini sudutnya 3 derajat. Katanya sin 3 derajat sama dengan A. Sin 3 derajat sama dengan A artinya A per 1 ya. Masih ingat perbandingan sin itu sin depan per miring. Nah, berarti artinya sisi depan adalah A, sisi miringnya 1. Sehingga sisi samping 3 derajat menggunakan Pitagoras yaitu 1 kuadrat dikurangin A kuadrat. Nah, ini konstruksi dari persamaan ini implikasinya adalah segitiga siku-siku atau perbandingan trigonometri yang lain. Gitu ya. Nanti ini perihal ini dipakai atau tidak mah itu urusan nanti, tergantung dari soal. Dari pernyataan 1 sampai 4 ini kita memerlukan ini atau tidak. Tapi setidaknya ketika kalian menemukan persamaan sin dengan ini berarti ya sesuatu ya, nilai ya, maka kalian langsung klik bahwa ini bisa kita arahkan ke perbandingan segitiga siku-siku. Gitu, yaitu sin demi cos sami gitu ya. Tan desa. Oke, nah sekarang kita akan cek dari statement pertama. Statement pertama itu sin 3 derajat dikurangin 2 kali sin 63 derajat. Apakah sama dengan 3 min 3 akar? Ini gimana sih kakak ngomongnya? Oke, kalian diminta untuk membuktikan sin 3 dikurangi 2 sin 63 apakah sama dengan akar 3 min 3A kuadrat gitu kan. Nah, untuk menunjukkan ini cukup mudah. Kita tahu bahwa sin 3 itu sama dengan kan A. Berarti PR-nya tinggal sin 63. Sin 63 ini mendingan kakak akan gunakan coret-coretan di sini saja ya. Di sini menggunakan spidol merah. Sin 63, ini gimana cara mencarinya? Berarti kalian atau 63 bisa kita uraikan dengan sin 60 ditambah 3. Nah, kenapa? Lihat yang diketahui adalah 3 derajat. Dan di sini ada 63, maka kita bisa arahkan 63 itu menjadi 60 ditambah 3. Oke, sehingga dari sini perlu informasi rumus sinus sudut. Penjumlahan sudut dan pengurangan sudut. Masih ingat? Kalau ada sin A ditambah B, maka rumusnya adalah sin cos kosin gitu kan ya. Berarti sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, kalian gunakan rumus ini. Nah, kakak punya strategi untuk bagaimana cara menghafalkan rumus trigonometri ini kan banyak banget. Ya kan, tapi ada strateginya sebenarnya. Nah, silahkan simak di video khusus tentang trigonometri. Ada lagunya juga loh. Spoilernya adalah seperti ini. Sin plus sin 2, sin cos, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan ini saja ya. Langsung kita terapkan di rumus ini. Jadi di sini ada sin 60 tambah 3, sehingga di sini kita langsung sin 60 kali cos 3 ditambah cos 60 kali sin 3 sama dengan sin 60 itu setengah akar 3 kali cos 3. Nah, lihat segitiga. Tadi cos itu kan samping per miring. Sehingga sampingnya akar 1 min A kuadrat per 1. Maka cos akar 3 adalah akar 1 min A kuadrat. Oh, ternyata terpakai.
ditambah cos 60 setengah kali sin 3A gitu. Nah, ini sin 63. Nah, sepertinya semuanya adalah sin 63 ya. Nah, berarti cukup kita cari sekali saja. Nah, ini. Oke, nah dari sini kita langsung menghitung atau mencari kebenaran dari persamaan pertama. Sehingga kalau ada sin 3 min 2 sin 63 sama dengan A min 2 buka kurung sin 63 kan ini ya. Setengah akar 3 kali akar 1 min A kuadrat tambah setengah A tutup kurung sama dengan A minus. Nah, ini kurungnya dibuka berarti 2 kali setengah akar 3. Tinggal akar 3 1 min A kuadrat min ketemu plus. Ini kali sini ya. Min ketemu plus min 2 kali setengah 1 berarti ini tinggal A. Nah, di sini ada variabel yang sama yaitu A dikurang A 0 berarti tinggal minus akar 3 kali 1 min A kuadrat. Nah, dari tipe jawabannya akar 3 kali akar 1 min A kuadrat sama dengan min. Ini kita gabung berarti 3 min 3A kuadrat. Nah, ini harusnya minus. Tapi di sini positif, maka jawaban 1 pasti keliru. Nah, kalau 1 keliru, nomor 3 pasti keliru. Namun kita akan cek ya nomor 3. Nomor 3 apakah keliru gitu ya. Berarti di sini 3 sin 3 berarti 3A dikurangin 2 sin 63. 2 sin 63 berarti 2 kali setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 kali 1 min A kuadrat ditambah setengah A gitu kan. Sama dengan ini kurungnya kita buka. Berarti ke sini 3A minus akar 3 1 min A kuadrat dikurangin A sama dengan 2A min akar 3 min 3A kuadrat. Nah, seharusnya 2A min akar 3 min 3A kuadrat, sedangkan ini A. Jadi nomor 3 salah ya. Betul. Sekarang kita cek nomor 2. Kita cek yang nomor 2. 2 kali sin 63 berarti 2 kali sepertiga. Salah. Setengah akar 3 kali 1 min A kuadrat. Tutup kurung. Belum. Ditambah setengah A tutup kurung. Ditambah sin 3 berarti tambah A. Sama dengan ini kurungnya kita buka ya. Berarti akar 3 1 min A kuadrat ditambah A tambah A gitu ya. Ini kali sini, ini kali sini. 2 kali setengah A, ini tambah AO. Ternyata A tambah A 2A. Ditambah akar ya, ini dikali 3 min 3A kuadrat. Oke, berarti nomor 2 benar. Kalau nomor 2 benar dan nomor 1 salah, artinya nomor 4 pasti otomatis benar. Nah, sekarang kalian coba sendiri. Sesuai dengan contoh yang sudah kakak kerjakan tadi. Oke? Oke. Nah, benar ya? Ini nomor 4 benar. Lanjut, terakhir. Wah, ini... Oke. Jika ada suatu fungsi fx sama dengan 2x min 3x pangkat 2/3 dengan x di antara min 1 sampai 3. Maka, gitu ya. Ini x di antara min 1 sampai 3. Nah, kita coba cek. Di sini terkait dengan nilai minimum dan fungsi naik, fungsi turun. Maka kita perlu mencari turunan pertama dari fungsi ini. Ini f sama dengan 2x minus 3
X pangkat 2/3. F akan turun gitu jika ini kita cek dulu nomor 1 ya, minimum maksimumnya dulu ya. Oke. Jika kita memiliki permasalahan terkait dengan maksimum minimum, maka kalian harus mencari turunan pertama harus sama dengan 0. Nah, ini kuncinya. Sehingga kita turunkan fungsi ini. F aksen sama dengan 2 minus 3 kali 2/3 kali X pangkat 2/3 dikurangin 1 gitu ya. Berarti 2 min, ini kita coret, X pangkat minus 1/3. Nah, karena F minimum, maka F aksen sama dengan 0. Sehingga 2 min X pangkat min 1/3 sama dengan 0. Sehingga, ini ada angka 2 ya, keliru. Nah, ini ganti biar mudah dibaca. Berarti ini 2X min 1/3. Sehingga kalian memperoleh persamaan 2 sama dengan 2X pangkat min 1/3. Sehingga nilai X sama dengan tentu 1. Nah, di sini kita sudah bisa untuk menjawab statement nomor 2. Fungsi akan minimum atau nilai akan minimum saat nilai X-nya sama dengan 1. Sedangkan di sini X sama dengan min 1, berarti 2 keliru. Nah, kalau 2 keliru, kita cek nomor 4. Kalau 4 keliru, maka jawabannya pasti 1 dan 3. Gitu ya, jadi stop, kalian tidak perlu mencari lagi. Tapi lagi-lagi ini kan sedang belajar, maka kita harus cek lagi ya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan nilai minimum? Tentu kalian tinggal substitusi. Di sini ya, di sini tuh untuk mendapatkan nilai minimum, maka substitusi X ke Fx. Diperoleh F1 sama dengan 2 kali 1 min 3 kali 1 pangkat 2/3. Nilainya 2 dikurangin 1 pangkat berapapun hasilnya pasti 1. Sehingga ini 2 dikurangin 3 sama dengan min 1. Ternyata nilainya harus min 1. Sedangkan di sini min 5, berarti 1 salah. Kalau 1 salah, 3 pasti salah. Sehingga jawabannya hanya 4 yang paling benar. Nah, gitu kan. Tapi kita coba. Kita cek ya, apakah benar hanya 4 saja. Nah, fungsi akan turun jika F aksen kurang dari 0 gitu. Tadi kita sudah mencari F aksennya. F aksennya yaitu 2 min 2X pangkat 1/3 min ya. Ulangi lagi, 2 min 2X pangkat min 1/3 kurang dari 0. Bagaimana menyelesaikan ini? Berarti ini 2 minus 2 per akar pangkat 3 dari X kurang dari 0. Kita samakan penyebut, sehingga ini 2 kali akar pangkat 3 dari X kurang 2 per akar pangkat 3 dari X kurang dari 0. Nah, dari sini ini akan terdefinisi untuk nilai X antara 0 sampai dengan 1. Gitu ya adik-adik ya. Ini tentu akan terdefinisi untuk nilai X antara 0 sampai dengan 1. Kenapa? Karena nilai X
bilangan rasional tentu tidak boleh negatif. Dan tidak boleh sama dengan 0. Syaratnya boleh sama dengan 0, tapi lihat di sini kan penyebut. Penyebut kan tidak boleh sama dengan 0. Sehingga bilangan di dalam akar itu tidak boleh sama dengan 0 dan sama dengan negatif. Dan ini fungsi ini bernilai kurang dari 0. Sehingga fungsi ini kurang dari 1. Oke, bagaimana menjelaskan ini? Kakak akan hapus semua ini untuk menyelesaikan ini ya. Nah, ini diketahui pertidaksamaan 2 akar pangkat 3 dari X kurang dari 2. Di sini per akar pangkat 3 dari X kurang dari 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini gitu kan? Dari pertidaksamaan ini, nilai X akan terdefinisi tentu lebih besar dari 0. Ya, lebih besar dari 0. Lebih besar atau sama dengan 0. Tapi kan di sini penyebut. Penyebut maka tidak boleh sama dengan 0. Sehingga cukup X lebih besar dari 0. Dan X kurang dari 1. Nah, sehingga boleh kakak tulis ini akan terdefinisi untuk X di antara 0 dan 1. Nah, sekarang kita misalkan ya. Kita misalkan U sama dengan akar pangkat 3 dari X. Maka pertidaksamaan ini menjadi 2U min 2 per U kurang dari 0. Nah, kalau seperti ini kan mudah untuk disimak ya. Mudah untuk dilihat ya dibandingkan bentuk ini. Di mana ini U di antara 0 dan 1. Nah, kita ganti lagi U dengan akar pangkat 3 dari X. Sehingga akar pangkat 3 dari X itu di antara 0 dan 1. Nah, dari statement ini kita bisa peroleh bahwa 0 itu kurang dari akar pangkat 3 dari X. Dan akar pangkat 3 dari X itu kurang dari 1. Sehingga 0 kurang dari X dan X kurang dari 1. Nah, dua pertidaksamaan ini kita gabungkan, maka kita peroleh nilai X di antara, X ya lebih besar dari 0 gitu kan, dan X kurang dari 1. Kurang lebih beginilah penjelasannya. Atau kalau dari soal tadi maka simbolnya adalah 0, 1. Ini bukan simbol untuk titik, namun simbol untuk diantara. Dan masih ada rentang ya tadi ya di soal, yaitu 1. Oke, kakak lupa, kita cek sebelumnya. Nah, ini ya, diketahui di soal ya. X di antara min 1 sampai 3. Nah, perhatikan lambang ini bukan min 1,3, tetapi lambang pertidaksamaan bahwa X di antara min 1 sampai 3, namun ini tutup kurungnya tegas ya, bukan begini, sehingga ini ada sama dengannya. Begitu. Nah, berbeda dengan ini. Kalau ini kan melengkung ya, berarti ini tidak ada sama dengannya. Jadi X di antara 0 dan 1. Oke, terkait dengan lambang atau notasi pertidaksamaan, kalian bisa simak di video tentang pertidaksamaan. Nah, kakak akan bahas khusus terkait hal ini. Terima kasih sudah menyimak pembahasan Matematika IPA SIMAK UI tahun 2019. Berarti sudah komplit
15 nomor untuk kode 311, untuk kode 311. Untuk kode yang lain kapan-kapan akan kakak bahas. Untuk nomor yang sama maka tidak akan bahas, tapi untuk nomor yang berbeda kakak akan membahasnya ya. Jadi kakak akan membahas untuk nomor-nomor yang berbeda di kode yang lain pada tahun yang sama, 2019. Jangan lupa klik subscribe, bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi dari channel Ariska, dan share ke teman-teman kalian. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.